Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak ayam ataupun bebek dimanapun berada, selamat datang di channel kami tentang dunia peternakan ayam ataupun bebek. Kali ini saya akan membagikan video pengecekan embrio yang berkembang ataupun tidak selama waktu 3 hari. Dan yang saya miliki itu telur bebek yang saya masukkan ke dalam box tetas ataupun inkubator ataupun mesin penetas, jumlah 100 butir. Dan kali ini saya akan mengecek untuk melihat perkembangan embrio yang bagus, yang berkembang dengan baik, dan yang tidak. Kenapa gitu? Kenapa saya selalu mengecek seperti ini? Karena saya selalu memperhatikan telur-telur bebek itu supaya nanti tidak mengalami kerusakan ataupun yang namanya pecah di saat pertengahan ataupun masa-masa akhir mau menetas, yang diakibatkan karena telur bebek yang tidak fertil ataupun tidak berkembang embrionya dibiarkan saja di dalam box tetas akan mengakibatkan pecah dan mempengaruhi ataupun mengganggu dengan telur-telur yang ada yang berkembang di dalam box tersebut, dan itu akan merepotkan kita sendiri karena yang pastinya itu sangat bau lah gitu kan. Jadi saya selalu sortir ataupun saya selalu cek. Hal pertama kali mengecek itu setelah dari pertama kali memasukkan itu hari ketiga, itu yang sangat gampang sekali, yang sangat mudah sekali untuk dicek karena udah sangat terlihat jelas embrio yang berkembang seperti apa gitu kan. Contoh ada di dalam video ini, saya akan memperlihatkan mana yang berkembang gitu kan. Dan saya yang paling utama, yang paling pertama saya lihat itu dari telur tersebut itu ada ada seperti titik ataupun jantung lah, jadi seperti jantung juga bisa. Jadi tengah-tengahnya itu berbentuk merah gitu kan, merah, terus ada lingkaran dan jaringan-jaringannya. Itu yang paling mudah gitu kan. Jadi semacam kalau kita biarkan agak lama sedikit, pasti itu akan seperti jantung, seperti memompa gitu kan si embrio tersebut. Nah, saya lihat seperti itu. Saya apabila tidak terlihat ada warna merah-merah gitu kan seperti jantung, itu saya pasti pisahkan. Dan itu saya anggap tidak berkembang ataupun tidak fertil gitu kan. Nah, kenapa gitu kan saya lakukan di umur ataupun di usia telur 3 hari? Karena itu sangat penting sekali gitu kan buat saya, sangat saya perhatikan. Karena yang pertama itu usia telur 3 hari di dalam box itu masih bisa kita konsumsi. Itu yang langkah pertama yang paling jelasnya itu kita bisa konsumsi. Dan telur itu masih sangat bagus lah, sangat layak sekali konsumsi gitu kan. Nah, jadi jangan ada rasa ragu untuk teman-teman gitu kan, jangan ada rasa ragu saya biarkan saja gitu kan, kita biarkan saja di dalam box tetas sampai usia berapa hari gitu kan, lebih dari 3 hari. Itu sangat disayangkan sekali kalau menurut saya. Banyak teman-teman yang bilang dengan saya itu merasa takut akan mengganggu perkembangan embrio. Itu saya bilang tidak gitu kan, karena itu sangat tidak berpengaruh. Yang penting itu, yang paling penting itu kita segera segera apabila setelah selesai itu segera kita tutup lagi gitu kan. Itu sih saran saya. Jadi saya buktikan dengan cara saya seperti ini. Saya mengecek perkembangan embrio selama 3 hari di dalam box tetas. Saya
saya cek, sangat terlihat jelas sekali. Di tengah-tengahnya itu ada titik merah sebesar di bawah biji jagung lah, terlalu besar kalau usia 3 hari itu biji jagung, di bawah di sebesar biji kacang hijau. Terus ada jaringan-jaringan yang bulat juga, lebih besar juga, warna merah juga. Terus ada terlihat jaringan-jaringannya itu embrio itu tetap berkembang, sangat jelas berkembang gitu kan. Jadi setelah itu nanti kalau saya sendiri, saya pasti cek lagi setelah usia 3 hari. Saya cek lagi setelah usia 5 hari ataupun 7 hari gitu kan. Tapi paling sering itu saya mengecek di usia 7 hari ataupun sortiran kedua gitu kan. Di sortiran pertama kita jangan terlalu pede gitu kan, bahwa di sortiran pertama contoh kita memasukkan 100 butir telur, itu hidup semua, berkembang semua, bagus semua gitu kan. Kita udah pede gitu kan, pasti jadi semua gitu kan. Jangan seperti itu teman-teman, karena itu belum tentu. Karena yang pengalaman saya itu tidak bisa dibilang usia 3 hari berkembang nanti seterusnya itu berkembang, saya tidak bisa menjamin. Karena itu pengalaman saya pribadi. Setelah usia 3 hari gitu kan, setelah usia 3 hari nanti di usia 7 hari saya cek lagi gitu kan. Saya cek lagi, saya lihat lagi yang berkembang dan yang tidak berkembang gitu seperti apa gitu kan. Saya pasti kelihatan. Dan nanti di usia 7 hari itu embrionya itu, jaringannya itu bakal sangat lebih jelas lagi kawan-kawan. Jadi lebih nampak sekali, terlihat seperti jaring laba-laba lah mungkin nanti. Nanti saya juga buatkan videonya lagi seperti apa. Nah, setelah itu kita tinggal perawatannya saja seperti apa, seperti suhu, cara memutar gitu kan, perputaran seperti apa gitu. Jangan kita jangan kita biarkan gitu kan. Itu ya yang jelas pasti ada pemutaran gitu kan, membalikan atau disebutnya itu, kita semua itu selalu bilang waktu memutar telur ataupun pembalikan telur seperti apa. Nanti saya dipraktekkan juga langsung di dalam video ini. Maka dari itu janganlah gitu kita biarkan masuk telur, kita biarkan sampai waktunya menetas, kita biarkan yang sangat berbahaya mungkin kayak gitu. Kalau menurut saya itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik disortir gitu kan, selalu mengecek gitu kan, untuk keamanan kita sendiri juga, telur-telur yang lain juga gitu kan. Nah, di sini alhamdulillah saya udah sekitar 20 butir lebih lah, semuanya berkembang gitu kan, embrionya berkembang. Mudah-mudahan seterusnya juga berkembang, seterusnya juga bagus gitu kan, menghasilkan telur yang maksimal gitu kan. Nanti jika bakal bebek jadi bagus lah gitu kan. Istilah bahasanya itu masa menetasnya itu maksimal lah, bisa mudah-mudahan bisa mencapai 80 ataupun 90%, mudah-mudahan. Tapi tidak tahu hasilnya seperti apa nanti kan. Juga ada kadang di masa-masa terakhir itu, masa-masa finishing lah kasarnya, itu ada lagi seperti apa kendalanya, seperti apa permasalahannya, selalu ada lah. Saya tidak bisa memungkiri, karena saya juga masih belajar dalam masa menetaskan telur bebek ataupun ayam. Juga saya masih belajar, masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap memperhatikan gitu kan, seperti apa perkembangannya dari pertama masukkan, hari ketiga, hari ketujuh, 10, 15 hari, 20, 25 sampai waktunya menetas seperti apa. Nanti saya akan bagikan pengalaman saya, nanti akan saya bagikan tentang masalah-masalah yang selalu saya terima, saya dapatkan, dan cara penanganannya seperti apa. Dan apabila ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ataupun bisa juga langsung hubungi saya gitu kan. Nanti saya akan bantu dengan cara membagikan dengan cara video saya gitu kan, perawatannya seperti apa. Jangan kita
istilah bahasanya itu jangan malu bertanya, karena saya pribadi pun saya selalu bertanya dengan teman-teman yang lebih pengalaman, jauh lebih pintar dari saya gitu kan, jauh lebih paham dari saya gitu. Jadi jangan kita cuman mengandalkan YouTube ataupun mengandalkan buku, tapi kita harus bertanya dengan yang lebih pengalaman juga untuk menambah wawasan kita, dan jadi nanti kita rangkum semuanya, cerita-cerita dari teman-teman kita rangkum seperti apa hasilnya dari A, B, C, kita seperti apa nanti kita rangkum dan kita jadikan cara kita gitu kan. Saya pun seperti itu, bertanya kepada teman, nonton YouTube juga sama gitu kan, nonton video punya teman-teman yang lain gitu kan. Nah setelah itu kita praktekkan, nanti selalu ada kendala seperti teman-teman saya yang bertanya dengan saya gitu kan, kenapa contohnya bisa menetas cuma dari sekian puluh butir ataupun sekian ratus butir, cuman yang menetas contohnya dari 100 butir yang menetas cuman 10 ataupun 5 ataupun berapa gitu kan. Nah kita harus tetap menggali gitu kan, harus mencari, karena itu perjalanan, karena itu pengalaman yang kita dapatkan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Sayang, kita punya alat, kita gunakan, kita manfaatkan. Jangan karena cuma gagal menetas sama sekali ataupun sama sekali tidak yang menetas kita merasa merasa ngedon lah, merasa menyesal lah gitu kan. Itu ciri-ciri yang tidak mau belajar lah kalau menurut saya, ciri-ciri yang tidak mau belajar. Jadi jangan pernah menyerah apabila kita mau mendalami suatu bidang gitu kan. Terus kita coba sampai titik mana gitu kan, karena setiap perjalanan itu adalah hasil, itu adalah ilmu kita yang kita dapatkan dari sisi apapun dan sisi manapun. Saya pribadi masih belajar dan terus belajar sampai detik ini pun, seperti apa gitu kan, kayak gimana gitu, harus seperti apa dan harus gimana gitu kan. Nah apabila teman-teman ingin menghasilkan ataupun ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya teman-teman sendiri cobalah cari membeli telur yang sudah fertil. Dari pasti ada di daerah kawan-kawan sendiri yang menjual telur fertil, menjual telur-telur yang udah siap masukkan inkubator. Jadi kita tinggal pakai aja, kita tinggal masukkan aja ke dalam inkubator. Nah nanti kita tinggal mengecek berkala. Di sini saya pun menjual telur-telur yang sudah fertil ataupun telur-telur yang sudah siap siap isi gitu kan, siap masukkan ke dalam box tetas. Jadi alhamdulillah kawan-kawan di sini di wilayah saya, khususnya wilayah Tasikmalaya, mereka juga memberikan selalu membeli telur-telur yang udah fertil, jadi untuk meminimalisir kegagalan lah seperti itu. Nah jadi seperti apabila setelah disortir, contoh ini semuanya udah saya sortir, sudah alhamdulillah semuanya itu isinya itu dari 100 butir tinggal 99 butir ataupun 1 butir yang tidak fertil ataupun tidak berkembang. Nah seperti ini langsung saya putar telurnya, dan saya langsung balik untuk nanti pembalikan selanjutnya itu sekitar 3 jam dari sekarang gitu loh.
Nah, jadi untuk menjaga nempelnya juga saya putar, walaupun setelah saya sortir dan kondisi telur itu dingin, saya putar gitu kan. Nah, begitulah teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila ada yang ingin tahu, silahkan ditanyakan di kolom komentar seperti apa dan apa saja tentang dunia permasalahan bebek ataupun ayam. Insya Allah saya bisa bantu. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya terus dukung channel ini dengan cara klik, komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman semua. Beginilah cara saya, dan apabila ada kekurangan dalam tutur kata saya mohon dimaafkan, karena saya pun juga masih belajar. Saya pun masih terus belajar. Mohon dimaklum. Begitulah cara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.